Senang pada senang, biarpun bukan suami istri, bebas. Agama emang udah jadi bagian krusial bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Tapi pernah gak sih lo kepikiran, kenapa banyak banget orang yang beragama, tapi malah susah membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang sesat, mana yang tulus, dan mana yang cuman manipulasi? Apa sebenarnya masalahnya? Dan kenapa di era sekarang yang bisa dibilang informasi itu udah gampang banget buat kita dapetin, tapi tetap aja masih banyak orang yang gampang banget dibodohi atas nama agama. Gue harap lo simak sampai habis, jangan salah paham dulu, karena video ini bukan buat nyerang agama tertentu. Tapi gue mau coba ngebahas kenapa pemahaman agama sering banget jadi masalah besar di masyarakat kita. Let's go. Kalau kita tarik mundur, penyebaran agama di berbagai masyarakat sering banget terkait sama politik, kekuasaan, dan juga budaya lokal. Di masa kerajaan misalnya, agama sering banget dipakai buat alat untuk memperkuat posisi penguasa. Contohnya ya di Nusantara. Penyebaran agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan bahkan Kristen gak cuma soal dakwah aja, tapi juga ada unsur ekonomi dan politik kayak jalur perdagangan dan aliansi dengan kerajaan asing. Masalahnya, banyak pemahaman agama yang disederhanakan supaya gampang diterima oleh masyarakat. Karena strategi ini efektif pada kala itu, tapi yang jadi masalah, strategi penyederhanaan ilmu agama tidak selalu baik. Karena masyarakat akan kehilangan cara mereka untuk berpikir kritis soal agama yang mereka yakini. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi rasa penasaran, yang ada hanyalah rasa takut akan api neraka. Hal ini semakin diperparah dengan keyakinan yang sudah melekat di kalangan masyarakat, bahwa kalau berpikir kritis terhadap agama atau berdebat soal agama, banyak orang berpikir bahwa kita adalah orang yang tidak sopan dan dicap sebagai orang yang jauh dari agama. Bahkan di zaman kolonial pun, pendidikan agama yang ditawarkan sering terbatas, pendidikan sekuler juga nggak merata, apalagi buat rakyat kecil. Nah, akibatnya, masyarakat lebih banyak menerima doktrin dibanding belajar memahami teks atau konteks agama secara mendalam. Nah, parahnya kebiasaan ini terus diwariskan sampai sekarang. Jadi masyarakat kita lebih sering nurut aja tanpa tanya kenapa. Ikan sepat, ikan teri, lo berempat, gue sendiri. Gue yakin setiap orang di Indonesia pasti sering banget lihat tokoh-tokoh agama yang problematik, menjadikan agama sebagai personal branding, sebagai bisnis, sebagai pemikat hati masyarakat, dan sebagainya. Banyak tokoh-tokoh agama yang lebih sibuk ngejual keselamatan instan daripada ngajarin esensi agama itu sendiri. Misalnya, mereka jualan produk religi yang menawarkan ganjaran surga dan keselamatan di akhirat, mulai dari air doa sampai yang baru-baru ini viral tentang garam ruqyah. Mereka ini bangsat, mereka menjadikan agama sebagai ladang mata pencaharian, mengumpat di balik kata dakwah dan menawarkan hasil-hasil yang gak realistis. Tokoh-tokoh problematik lupa ngajarin soal moral dan nilai universal kayak kejujuran atau empati. Inilah yang bikin masyarakat makin bingung, apalagi kalau tokoh agama punya pengaruh yang besar. Udah mah kalau nanya tentang agama disangka gak sopan, dan akhirnya cuma nurut apa kata tokoh si A atau si B. Yang lebih parah, beberapa tokoh agama malah terjebak dalam lingkaran politik. Mereka pakai agama buat kepentingan kelompok tertentu, buat nyerang lawan politik, buat ngedapetin suara di dapilnya, dan sebagainya. Miris banget kan? Agama jadi alat konflik, bukannya sumber kedamaian. Di sini, masyarakat yang nggak punya pemahaman kuat tentang agama jadi gampang banget buat dimanipulasi. Banyak banget masyarakat kita yang mikir, udah, serahin aja semuanya ke Tuhan. Sebenarnya nggak salah, pasrah itu bagian dari iman. Tapi kalau pasrah dipakai buat alasan nggak mikir atau nggak usaha, itu yang jadi masalah. Misalnya, ada orang yang sakit tapi nggak mau berobat karena mikir, ini cobaan dari Tuhan. Padahal, Tuhan juga kasih akal dan ilmu kedokteran buat bantu kita sembuh. Hal-hal kayak gini bikin masyarakat jadi stagnan dan nggak maju-maju. Dampaknya, mereka cuma akan jadi ladang mainan bagi para penguasa dan tokoh agama yang buruk. Selain itu, kepasrahan ini sering banget dipelihara sama sistem. Contohnya, banyak pemimpin yang ngajarin masyarakat buat sabar terus tanpa ngasih solusi konkret. Kalau masyarakat terlalu pasrah, mereka jadi nggak kritis sama kebijakan yang salah atau tokoh agama yang menyimpang. Peristiwa seperti ini selalu terus terjadi sampai sekarang. Inilah dampak dari edukasi yang tidak merata di Indonesia, dan orang-orang menengah ke bawah lah yang terkena imbasnya. Beberapa dari kita mungkin berpikir, mungkin mereka aja yang males, nggak mau belajar, dan stuck di situ-situ aja. Tapi pernah nggak sih lu berpikir, mereka lahir dalam lingkungan yang minim edukasi dengan ekonomi yang rendah? Nggak mudah juga untuk mereka bisa sadar akan hal-hal seperti ini. Yang mereka bisa lakukan hanyalah pasrah dan berharap bahwa ritual-ritual yang mereka yakini bisa membuahkan hasil yang diharapkan.
Sekilas ini terlihat miris. Inilah pentingnya peran pemerintah dalam memberikan edukasi merata, menjamin kesehatan berpikir masyarakatnya, agar logika mistika bisa lenyap dari bumi Indonesia. Intinya masalah ini tuh rumit banget, gabungan dari sejarah, pengaruh tokoh agama yang salah arah, dan budaya pasrah yang berlebihan. Kalau mau keluar dari lingkaran ini, solusinya ya cuma dua, pendidikan dan berpikir kritis. Kita harus belajar buat nggak cuma ikut-ikutan, harus menormalisasikan pertanyaan kritis seputar agama dan lenyapkan logika mistika. Terakhir dari gua, agama itu buat kebaikan, bukan alat buat bikin kita takut ataupun bingung. Gue pendapat singkat mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Betapa malunya kita ketika kita sudah mati, terus kita merasa udah cukup berbuat baik, cukup ini. Begitu ketemu sama Tuhan, Tuhan kecewa memalingkan wajahnya. Loh, kenapa Tuhan? Loh, kamu aku kasih potensi sebesar itu, kamu sia-siakan dengan kemalasan. Lalu kamu mengatasnamakan aku untuk menutupi kemalasanmu dengan kamu bilang buat apa mengejar dunia. Makanya aku buat konten waktu itu, orang yang melindungi dirinya atas dasar kemalasan dan ketidakmampuannya dia menghadapi kehidupan ya. Lalu dia bilang, buat apa mengejar dunia, lebih baik mengejar akhirat, adalah filosofi pecundang.